Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada sesuatu gitu yang nahan kamu? Kayak, tembok nggak kelihatan pas mau mulai ngerjain sesuatu yang penting, atau ngejar mimpi kreatif gitu? Wah, sering banget itu. Rasanya familiar ya? Iya kan? Nah, hari ini nih kita mau coba bedah satu sumber yang keren banget, judulnya The War of Art dari Stephen Pressfield. Kita mau ngupas tuntas soal, yaitu tadi, musuh internal kita ini. Benar. Buku ini ngasih nama khusus buat dia. Resistance. Atau ya resistensi lah kalau bahasa Indonesianya. Resistensi, oke. Dan ini perlu dicatat ya, ini bukan sekedar rasa males biasa loh. Ini tuh kayak kekuatan aktif dari dalam diri kita dan sifatnya bisa dibilang destruktif. Wah, Dia muncul tiap kali kita mau bertumbuh, mau naik level, mau bikin sesuatu yang bermakna, entah itu nulis buku, mulai bisnis baru, atau bahkan sekedar mau mulai diet gitu. atau bahkan ngambil sikap berani secara moral ya? Betul, apapun yang menantang zona nyaman kita, dia pasti muncul. Oke, ini kedengarannya serem tapi juga penting banget buat dibahas ya. Jadi misi kita nih di Deep Dive kali ini, kita pengen banget paham apa sih resistensi ini, gimana dia kerja, dan yang paling penting gimana kita bisa ngelawan balik. Iyap, dan kuncinya itu ada di pola pikir profesional, seperti yang dijelasin sama Pressfield di bukunya. Siap, ya kita bongkar bareng-bareng. Siap. Nah, ngomongin si resistensi ini nih, bentuknya tuh kayak apa aja sih? Saya pribadi sering kena yang, aduh nanti aja deh ngerjainnya. Padahal tahu itu penting banget. Kalau di buku ini disebut apa aja? Haha, iya itu klasik banget. Pressfield nyebutnya greatest hits dari resistensi. Jadi menunda-nunda kayak yang kamu bilang, besok aja deh mulainya, itu udah pasti nomor satu. Juara bertahan ya? Juara bertahan, betul. Terus ada juga tuh cari-cari pembenaran. Atau malah sengaja bikin drama nggak penting di hidup kita. Biar ada alasan gitu buat nggak kerja. Oh, bener banget. Tiba-tiba semua masalah kecil jadi gede ya? Nah, itu dia. Terus ada lagi ragu sama diri sendiri. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan terlalu kritis sama kerjaan orang lain itu juga bisa jadi bentuk resistensi loh. Kok bisa? Iya, karena itu mengalihkan fokus dari pekerjaan kita sendiri yang seharusnya kita hadapi. Pernah kan ngerasa tiba-tiba, wah cucian numpuk banget, atau harus banget nih beresin meja sekarang juga, padahal deadline udah di depan mata. Iya, iya, kena banget itu. Itu si resistensi lagi beraksi ya. Licik juga ya caranya. Banget. Makanya penting buat kenal karakteristiknya. Oke, apa aja tuh karakteristiknya? Pertama, dia itu nggak kelihatan. Nggak ada wujud fisiknya, tapi energinya tuh terasa banget negatif gitu rasanya. Kedua, dia internal. Asalnya dari dalam diri kita, bukan dari luar. Jadi nggak bisa nyalain macet atau cuaca atau orang lain. Oke, tanggung jawab sendiri ya. Betul. Ketiga, dia itu licik, penipu ulung. Dia bakal bisikin kebohongan apa aja biar kita berhenti, biar kita nggak maju. Wah, Keempat, dia nggak kenal lelah dan universal. Nggak peduli kamu siapa, kamu pasti ngalamin ini. Semua orang kena. nggak ada yang kebal ya. Nggak ada. Nah, ini yang paling penting, yang kelima. Resistensi itu selalu nunjukin arah. Dia nunjuk ke panggilan jiwa kita, ke tindakan yang paling penting buat pertumbuhan kita. Maksudnya gimana tuh? Jadi, makin besar rasa takut, rasa enggan, rasa nggak mau ngerjain sesuatu, itu justru pertanda kalau hal itu penting banget buat kamu. Semakin besar resistensinya, semakin berarti pekerjaannya buat jiwa kita. Wow, jadi rasa takut itu justru kayak kompas gitu, sekaligus pengukur potensi kita. Tepat, itu dia kuncinya. Rasa takut itu bukan buat dihindari, tapi buat didengerin. Dia ngasih tahu kita arah mana yang harus dituju. Oke, ini mind-blowing sih. Tapi kan di sisi lain, rasa takut itu juga yang sering bikin kita akhirnya nggak ngapa-ngapain ya kan? Bikin kita macet. Bener banget, itu dilemanya. Nah, kalau kita udah kenal nih musuhnya, si resistensi ini, gimana caranya kita nembus tembok takut itu? Kata Pressfield gimana? Solusinya menurut dia ada di perubahan sikap mental. Dia nyebutnya turning pro, menjadi profesional. Profesional, maksudnya kayak kerja kantoran gitu. Bukan soal jabatan atau jenis pekerjaannya, tapi soal sikap, soal komitmen. Ini beda banget sama pola pikir amatir. Bedanya di mana tuh, amatir sama profesional? Gini, kalau amatir itu main-main. Tujuannya buat seneng-seneng aja, buat hobi. Nggak ada pertaruhan besar. Kalau profesional, dia serius. Ini bukan main-main, ini panggilan hidupnya. Oke. Terus? Amatir itu kerjanya kalau lagi mood, kalau lagi dapat inspirasi. Kalau profesional, dia muncul setiap hari.
Nggak peduli lagi seneng, sedih, takut, atau nggak mood. Dia tetap kerja. Komitmennya penuh waktu. Bukan soal jam kerjanya ya, tapi soal dedikasinya. Jadi disiplin ya kuncinya. Banget. Terus, amatir itu gampang banget baper sama karyanya. Takut dikritik, takut gagal, akhirnya jadi nggak berani ngapa-ngapain. Mandek. Nah, itu sering tuh. Kalau profesional, dia cinta sama pekerjaannya, tapi dia bisa jaga jarak emosional. Dia nggak gampang keselak sama ekspektasi atau kritikan. Fokusnya itu di proses, di pekerjaan yang harus dilakuin hari ini. Titik. Ini jadi ingat kutipan Somerset Maugham yang terkenal itu. Katanya, saya menulis hanya ketika inspirasi datang. Untungnya inspirasi datang setiap pagi jam 9 tepat. Wah, itu profesional banget ya. Muncul aja terus. Nah, persis. Itu dia sikapnya. Dan menurut Pressfield, justru disiplin muncul tiap hari itu yang secara misterius malah ngundang si inspirasi itu buat datang. Aneh kan? Tapi gitu kerjanya. Menarik, menarik. Jadi menjadi pro itu artinya kita nerima kalau kesulitan, tantangan, rasa nggak nyaman, itu semua bagian dari paket, udah sepaket sama proses kreatif. Kayak dia ngasih contoh marinir gitu, yang dilatih gimana caranya jadi sengsara biar tahan banting. Biar kuat mental ya. Iya, profesional itu sadar, dia teratur, fokusnya ngasah skill, nguasain teknik, dia nggak gampang nyerah sama alasan-alasan atau gangguan-gangguan kecil, nggak gampang terdistraksi. Terus gimana soal kegagalan atau kesuksesan? Nah, itu juga beda. Profesional nggak terlalu ambil pusing soal itu secara pribadi. Gagal ya gagal, sukses ya sukses. Yang penting besok kerja lagi. Pressfield cerita pengalamannya sendiri kan, pas film yang dia tulis King Kong Lives, itu gagal total di pasaran. Oh iya, saya ingat cerita itu. Itu dia bilang kegagalan nyata pertamanya. Tapi justru saat itu dia sadar, wah gue udah jadi pro nih. Kenapa? Karena dia udah berani ada di arena, udah berani berkarya dan melempar karyanya ke publik. Bukan cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Berani ambil risiko ya. Betul. Dan soal jaga jarak emosional tadi, ini nyambung juga sama konsep Anda Inc. yang disebut di buku. Anda Inc. Maksudnya? Jadi, kita memandang upaya kreatif kita itu kayak perusahaan kita sendiri. Anda Incorporated. Ini bantu kita buat punya objektivitas. Jadi nggak terlalu terpengaruh sama pujian atau kritikan. Fokusnya tetap ke kerjaan hari ini, gimana caranya bikin perusahaan ini jalan terus. Wah, itu masuk akal banget sih. Biar nggak terlalu nempel sama hasil ya. Jadi lebih waras ngadepin naik turunnya proses kreatif. Fokusnya balik lagi ke ya kerjaan hari ini aja. Jadi kalau mau ditarik kesimpulan nih ya, intinya adalah si resistensi ini beneran ada, nyata, dia ada di dalam kita semua. Dan tujuannya cuma satu, ngehalangin kita mencapai potensi terbaik kita. Ngehalangin kehidupan yang belum kita jalani itu biar nggak keluar. Musuh dalam selimut ya. Bisa dibilang gitu, tapi kabar baiknya dia bisa dikalahkan. Pasti bisa. Kuncinya itu bukan nunggu sampai rasa takutnya hilang, karena mungkin nggak akan pernah hilang sepenuhnya. Terus gimana dong? Kuncinya adalah bertindak meskipun kita takut. Jalan terus saja. Lawan rasa takut itu dengan aksi nyata. Dan menjadi profesional itu berarti keputusan sadar kita ya. Butuh kemauan keras. Ini bukan soal bakat alami atau keberuntungan semata. Sama sekali bukan. Ini murni soal komitmen baja. Komitmen buat muncul, buat ngerjain tugas kita, hari demi hari. Apapun yang terjadi di luar atau di dalam diri kita. Kayak kata Pressfield, profesional itu kayak makhluk yang terus datang. Dia ngalahin resistensi karena dia lebih gigih, lebih bandel daripada si resistensi itu sendiri. Lebih keras kepala dari musuhnya ya? Persis, dia nggak mau kalah. Oke, ini dalam banget sih pembahasannya. Juga, kalau resistensi itu adalah tembok yang ngalangin kehidupan yang belum dijalani di dalam diri kamu, kira-kira satu tindakan profesional apa, sekecil apapun itu kelihatannya, yang bisa kamu putuskan untuk lakukan hari ini juga buat mulai ngelawan dia, buat mulai ngerobohin tembok itu. Satu tindakan kecil hari ini ya. Oke, itu jadi PR buat kita semua.